Ya, kita mulai berhitung dari nomor 1, 2, 3 aja. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semua 1, 2, 3. Di sini ya. 1, 2, 3. 1. Ulang lagi ya, tinggal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ini 1, 2, 3. 3. Oke, ini 1, 2, 3. 1. Oke. Izin yang nomor 1 langsung. Yang nomor 2 langsung. Yang nomor 3 langsung. Izin setelah waktu 1 menit berkumpul di satu. Ini buatnya kenapa sih pengen jadi peserta jadi? Dua ini satu. Bisa. 2 meja jadi 1. Nomor berapa kabur? Nomor terakhir nomor 3. Nah, kalau bisa begini Bu izin. Kalau bisa begini. Ya, kalau sudah kasih hadiah Bapak Ibu. Hadiahnya ini salah tas nih. Ya tasnya sama, cuma beda warna aja. Gratis dari pemerintah. Saya kasih hadiah Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu udah nurut sama saya kasih hadiah. Yang dulu, yang ini bukan jadi. Yang ini juga bukan. Jadi saya sehari-hari bawa laptop 2 Bu. Ini punya anak, jangan diambil. Ini aja di ini. Aku aja. Ini oke. Saya kasih di kelasnya 1, 2, 3, 6, 8. Karena sengaja ujungnya saya potong dalam rangka supaya Bapak Ibu aman. Kan salah satu kegiatan sekolah adalah memberikan aman pada masih rutin tidak lama. Satu poin juga positif dan positif. Nah, satu saya ngambil dari depan harus 8. Harus 8. Jangan lebih. Oke, yang kedua Bapak Ibu izin ini ngambil dari punya teman saya belinya dari ini. Nggak tahu nyari. Izin saya hadiah ini. Hadiahnya saya kasih taruh Jepangnya 6. Jadi kenapa namanya Jepangnya? Ini ya, kita di sini bukan untuk ngeribusin, itu lebihnya. 6. Nah, ini hadiah dari saya kepada Bapak Ibu. Sekarang begitu. Yang pertama adalah tusuk sampainya ada 8. Artinya ada 6. Perintahnya 1. Perintahnya adalah Bapak Ibu berkelompok bersama dengan teman-teman Rabus kelompoknya bikin sebuah menara yang tinggi yang baik dan bisa berdiri. Dalam dan tidak boleh menggunakan bahan lain kecuali karet dan bikin menara yang bisa berdiri dan bisa kuat. Ayo Ibu, silakan. Yang namanya menara itu pasti bisa berdiri ya. Nah, pikirkan. Silakan.
Karet itu minimal progres yang baik. Ya, jelas 2 menit lagi. Cuma menghitung apa aja. Menara yang baik adalah menara yang bisa berdiri. Karet boleh dipotong-potong, yang nggak boleh dikunyah, yang nggak boleh dikunyah. Kakinya 4, oke. Kakinya 3. Apa ya? Tadi kan 3 begini. Urusan bengkok, urusan apa? Oke. Ya, kita dulu. Mau 1, 2, ya. 2 sampai 1. Aman. Oh, nggak ada pengaruh dipasangin sama dia. Oh, pakai saya harusnya. Oke, setapnya Bapak Ibu. Dimulai dari yang nomor 2. Saya minta 1 orang bagaimana perasaannya sekarang membuat pemilu. Senang. Ungkapan dengan kalimat. Apa yang dirasakan? Ya, semangat. Semangat lagi. Saya pengen cepat-cepat selesai. Kemudian bagaimana saat meminta waktunya? Saya bilang 3 menit lagi, perasaan bagaimana? Iya, cepat. Selesai. Bagaimana dengan kerja timnya? Bagus, kompak. Apa ya sehingga jadi ya? Sekarang gini, gampang mendengarkan Pak Rizky, tolong komentarin yang di sini. Bagus, Mas. Itu yang di bawah. Boleh kan komentarin, boleh kan? Nggak kerja sampai. Sedikit kurang seimbang mungkin karena waktunya jadi nggak buru-buru. Oke, sekarang dibalik sekarang dari sisi yang mau bicara. Tolong komentari. Bagus. Masih banyak. Ya, itu bagus tingginya, tapi ada kurangannya itu nggak lurus. Kurangannya ada. Kalau tidak pasti lurus ya. Ada yang kelebihan. Oke, sekarang dari sini sampai mau bicara. Komentarin yang di sana. Ya. Nah, di dulu. Komentarin. Oke, mungkin
Hanya Pak, komentari menaranya bukan orangnya. Bisanya cepat gitu loh Pak, karena kan terus menara sih bagus karena bisa setinggi itu ya, berapa cita-cita ya. Padahal presidennya emang gede Pak. Nah, jadi dari sini yang lain komentarnya. Nah, iya. Ada senyum. Ayo komentari. Ayo mesti punya itu water breathing. Bukan dari berapa. Sudah ada komentari? Silakan komentari. Masih. Silakan komentari. Kurang betonane. Komentari. Sok, Komentari Bu. Jangan mundur diri Bu, komentari aja. dibikinnya masih belum jadi, masih proses ya, perlu waktu. Bikin apa lagi? Ya belum sesuai belum ada 8 apa ini? Belum dipakai semua ya. Masih ada yang belum bisa. Terus udah kokoh. Ini ada. Dari dan tadi sudah diungkapkan ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu itu ini penantara. Kalau penantara kasih pengen itu. Iya, betul. Yang mesti dihabis itu pengen ini aja. Iya, betul. Tanpa memikirkan fondasi Fondasi awal. Menara yang yang bisa dipindahkan tempat lain dan tetap berdiri. Coba kita bayangkan. Yang ini dipindahin nggak berdiri. Apa? Ya, karena yang baik ketika dipindahkan ke tempat lain masih. Dipindahin. Fondasi ya, ingat fondasi. Yang kedua Bapak Ibu, di sini kita belajar bagaimana bekerja dalam tekanan waktu. Salah satu guru hebat adalah dia berpikir cepat, bukan berpikir lambat. Ibaratkan kalau cepat itu kita naik tangga yang pakai lift, eskalator, kalau tinggal duduk kan di atas Nyampe. Tapi kalau yang berpikir lambat itu dia naik ke atas, tapi dia di bawah, nggak nyampe. Ada mau nyampe ke sana, tapi saat mau pesawat mulai terganggu akan balik lagi. Dan kita sebagai guru wajib belajar untuk berpikir cepat. Di kelas itu kita akan bertemu dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, dan kita harus berpikir cepat. Tiba-tiba Bapak Ibu lagi ngasih nilai dari samping kiri Noel itu melakukan tiba-tiba yang di ujungnya nangis, habis nangis ujung lagi nangis lagi. Kita harus berpikir cepat. Itu bagian dari itu. Fondasi yang kuat berpikir cepat. Yang ketiga, Bapak Ibu dari permainan ini adalah jangan mendahulukan emosi dan nafsu. Kalau berpikir nafsu pengen tinggi, betul itu atas di bawah. Ada beberapa kali yang fokus ke atas, malah bawa menjadi. Tapi ya Bapak Ibu, kita boleh punya cita-cita. Tuh, ini contoh keras. Setelah tenang, baru bisa jadi. Iya. Dari rame-rame tidak? Ya. Iya, berarti udah dekat. Tapi kita dengan tenang. Iya, baik. Dan berikutnya tadi Bapak Ibu, kita boleh meminta cita-cita nanti kita bingung. Percuma kita supaya pintar, tapi tidak sampai tidak dibuat. Setinggi apapun kita melari itu kalau fondasi yang kuat. Jadi kita boleh bermimpi, tapi
Ingat, mimpi ada sebuah proses. Jadi kalau tiba-tiba diomong sama orang tua murid, anak saya harus pintar, ya silahkan orang tua murid. Anak saya harus pintar, boleh silahkan. Tetapi yang merasakan prosesnya adalah kita sebagai ibunya. Apakah orang tua ingin tahu? Orang tua nggak tahu. Tahunya anaknya dititipin, tahu bisa baca. Dia nggak bakal mikir prosesnya. Dan kita di situ ya, kasih kuat, jangan pakai nafsu, sabar sampai dari sini. Oke, tepuk tangan untuk semua. Kalau yang udah berhasil, izin kita ini lagi sharing dan refreshing. Jadi sekarang kalau bapak ibu mau sambil makan, kalau sambil minum boleh. Jangan ditahan kalau makan sambil makan sakit. Kalau itu sambil makan boleh, minum boleh. Ini baru awal. Sekarang saya cek konsentrasi. Oke. Solusinya di sebelah ini. Jadi kita akan berbudaya positif dan budaya positif itu luar biasa. Semoga masih bisa konsentrasi walaupun sedang makan baju juga. Perbedaan ada, misalnya perbedaan Motor. burung. Oh, ini dia berpikir cepat ya. Terus, terima. Oh, karena ada yang lain, sensitif ya. Oh, ya dari sini, terus, asli burung kenapa? Sepatu siapa baju? Emang ada semua. Mas itu tuh bikin kita. Oke, tapi itu lagi. Berapa? Yang satu burungnya mangap, yang satu nih. Sebenarnya saya berpikir burung dua kecil itu tidak pernah kelihatan. Rupanya tidak muncul kelihatan. Yang kecil kelihatan, yang besar kelihatan. Yang paruh burung ya membuka dan menutup. Berpikir cepat itu akan terjadi di kelas ibu. Anak-anak berbuta jawab. Bagaimana caranya seorang ibu manajemennya? Keren. Tapi beri waktu dulu mereka untuk ramai. Jawab langsung tujuh. Ramai dulu, ada dalam ngomong. Nah, sini itu apa? Biar mikir. Sudah kita masuk. Bapak Ibu, ini apakah ini dilakukan di kelas? Silakan. Ibu adalah seorang sutradara, bapak adalah seorang artis. Dimanapun bapak ibu berada akan selalu dihormati oleh anak. Walaupun anaknya, bapak ibunya seorang guru, tapi kata guru di kelasnya aku sama guru karena sama saya kata guru itu begini mak walaupun namanya itu orang jadi ingat guru adalah seorang saudara dan ibu jauh ini kita tuh akan berdiri dari itu dalam bergerak ini sebulan setengah. Kalau bicara disiplin berarti bicara ketemu dengan sebuah hal yang baik. Nah, sekarang saya tanya sama yang belum lanjut deh. Menurut penali orang anak yang dikatakan jahil, anak yang dikatakan nakal ini bagaimana? Yang nakal? Iya, dikatakan oh dulu nakal kenapa? Yang bagaimana? Mukulin temennya. Hah? Mukulin temennya.
mukul temannya, berarti kalau orang yang mukul temannya berarti dia nakal. Berarti Terus Ya suka tapi ganggu. mengganggu dia urusan lu. Yang gangguin derajat. Oke, begini sekarang. Gimana ganggunya bu? Dia ganggunya gimana? Anak dikatakan nakal orang yang ganggu, gimana bu? Oh, jadi itu ibu, kita semudah mengatakan anak itu nakal, anak itu jahil. Tapi kalau tanya kan definisinya apa ya, katakan jahil sama nakal, kita harus jawab. Aneh kamu tuh. Oh, orang nakal ya kan, yang apa kan anak yang nakal sama ini. Anak yang biasa-biasa kan apa lo itu? Ya, anak nakal, anak pintar, game, anak pintar, orang pintar pasti hafal. Tapi anak yang biasa saja. Itu kalau pasti dia itu. Cuma kita pernah menjas. Anak itu nakal, tapi kadang-kadang nakalnya di mana? Kok kita jauhin betul-betul. Terus bukan nakal lah. Ya, yang nggak tahu siapa. Kita kembali ke zaman, ke koordinasi. Sekarang mana tegak dulu ya, tegak izin. Pak Sama kembali. Izin dong. Saya potong satu. Bagaimana caranya seperti lagi? Udah kalau itu masih bisa perbaiki. Kalau itu saya mau kayak gini biar musik. Berarti untuk memperbaikinya membangun fondasinya Iya betul. Terus bagaimana? dengan cara Tidak dirubah. berubah. Iya. Sudah berubah tuh berarti ini Berdiri nggak sekarang? Berdiri nggak? Tidak. Sekarang berdiri nggak? Tidak. Fondasi nomor satu, tapi tidak berdiri karena dipegang oleh Iya. guru pun sama kenapa? Jika tidak bisa berdiri, kita yang sebagai gurunya memegang dia, mengantarkan dia sampai dia tumbuh menjadi kuat dan bisa berdiri sendiri. Itu nilainya. Ini baru sudah SKS, kita sepakat berhentinya di soal biasa saja. Kemudian lanjut kalau itu pakai soal ini nggak nyambung. Betul ya? Lanjut ya, kita itu tujuannya. Nah, sekarang kita waktu saya potong Pak Rizky ada rasa kesel. Enggak, sedih. Sedih. Oke. Sekarang gini, Pak Rizky punya HP. Ada. Mari. Pak Rizky, boleh nggak saya minta pakai pindah? Kunci. Boleh nggak saya minta kuncinya? Enggak. Kenapa nggak boleh? Karena privasi. Apalagi? Karena pribadi juga. Oke, tukeran kalau sahabat Pak Rizky. Saya tukeran sama botol. Nanti Pak Rizky saya kasih mintain cek tahu nomor ini Pak. Saya kasih sama ininya. Namanya juga Pak. Dua-duanya Pak. Saya pakai obat-obat. Udah juga. Apa yang menyebabkan bisa? Pendirian. Pendirian. Angka diri. Sesuatu yang penting itu termasuk laksana apapun, diraih apapun sampai dicetak gitu, tidak akan ngasih tahu kepada orang. Jangan dulu, semangat ya satu ya. Azan berhenti lanjut. Oke, waktu lanjut. Tadi Pak Rizky nggak mau kekeh walaupun saya swab dengan botol dalam dan segala macam kekeh karena punya privasi. Berarti di dalam diri Pak Rizky ada sebuah kontrol yang hebat. Ada kekuatan. Jadi yang bisa membuka siapa? Hanya Pak Rizky. Dan kita tidak bisa mengubah pendirian Pak Rizky tadi. Sampai tidur itu nggak mau. Kenapa? Di situ terdapat HP ini mempunyai hal-hal pribadi yang penting dari orang lain mau tahu. Cukup saya saja. Artinya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu. Realitas kebutuhan
kebutuhan kita berbeda. Pak Rizky dengan izin Pak Mario tidak sama. Kebutuhannya sama, tidak sama. Kalau kebutuhan pada Pak Mario sama, tapi kebutuhannya tidak bisa sama. Yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau kita berpikir bahwasannya orang itu sama, semua salah. Sama-sama kita kenal, aku sama enggak? Anak itu berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang dari berpandangan yang sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang itu begini, berusaha untuk membawa kita itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi jangan kita bagi kita mau buruk mau bagus tetap, karena perilaku mereka memiliki tujuan. Siapa sangka orang yang tiba-tiba anak kita berbuat dia menonjok, itu kan tujuannya adalah menahan membela diri. Jangan langsung jas sebagai sesuatu yang nakal. Ini orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya saya yang bisa mengontrol. Seperti aja. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kebalikannya. Sekuat tenaga pun saya mau arti supaya nakal, nggak bisa. Yang bisa apa? Kita menemani anak itu supaya menjadi sadar. Kenapa? Motivasi datang dari oke, yang kedua. Kemudian yang dipilihkan adalah pilihan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau hari ini anak nggak bisa mengerjakan karena A, maka kita pilihkan hal-hal yang baru. Kemudian kita berpikirnya bukan lagi menang kalah, berpikirnya menang-menang. Kami saya jelaskan. Nah, dari sini baru. Betul ya? Langsung aja. Ini SKS kedua. 5 kebutuhan manusia. Ini bukan PR, bukan tugas. Wajib bukan bisa. Kira-kira dari kewajiban ini 5 kebutuhan manusia wajib. Misalnya pangan, papan, Terus 5. Lagi. Apa lagi? Yang lain silakan tambahin. Kasih saya, terus pendidikan, perhatian, terus pendidikan, terus apa lagi? Ada lagi? Refreshing, oke, benar berarti ya? Benar, oke. Oke, kita lihat. Realitas bahwa kita berbeda, gambaran kita berbeda, pandangan kita berbeda, maka itu akan mempengaruhi 5 kebutuhan manusia. Kita punya perilaku memiliki tujuan yang berbeda, akan lari ke motivasi. Anak yang datangnya pagi-pagi kalau setiap hari dijari dengan reward, dengan hadiah, maka dia datangnya adalah saya datang ke sekolah karena ada apa yang baik itu tadi, tapi datangnya dari ekstrinsik, bukan dari yang paling baik. Adalah datang dari sini tentang pagi tidak mengalahkan, atau kebalikannya, saya datang ke sekolah aku dijewer sama bagi dia datang ke sekolah itu buru-buru karena ada hukuman antara reward dan hukuman, ada keterpaksaan, maka terjadilah peraturan dan keyakinan. Tadi di kantor bicara helm, tumben pakai helm. Dunia pakai helm tujuannya apa? Dia dapat hilang. Dia dapat hilang. Jadi terpaksa pakai helm karena memenuhi peraturan. Terpaksa, bukan yakin helm menyelamatkan diri. Keselamatan. Jadi besok Bapak Ibu di peraturan kelas itu bukan kata begitu. Dilarang buang sampah. Kata-kata yang paling baik. Kelasku bersih, tidak ada sampah. Kedua, kelasku bersih cukup. Hindari peraturan-peraturan yang bernada kata-kata negatif. Tidak, jangan, tidak boleh, diganti. Tidak boleh jahit sama teman-teman, diganti. Temanmu, sahabat. Hormati temanmu, hargai temanmu. Buang sampah pada tempatnya. Janganlah buang sampah sembarangan. Jadi kita dimulai dengan kata-kata yang bukan negatif, tapi positif. Gitu ya. Yang kedua, keyakinan kelas. Kalian yakin kalau saya menghormati teman saya tidak nangis. Yakin bila kelasnya bersih, belajar menjadi nyaman. Yakin pakai helm itu menyelamatkan diri.
Jadi tidak disuruh pun Dunia berangkat dari depan kelas menuju musola pun pakai helm. Karena yakin menyelamatkan. Yang baik itu pakai helm tapi gak bawa motor. Itu kan berani itu. Jadi kalau berbicara peraturan maka dia dibayar-bayari ada dua, dapat hadiah, dapat hukuman. Jadi nanti besok di kelas itu adalah meyakinkan kepada kamu kalau mau berangkat mau belajar enak, tapi kalau saya ini berangkat lebih pagi, datang lebih awal, bukan tidak boleh terlambat, bukan, tapi datang lebih awal. Yakin datang lebih awal, anak belajar dengan hormati temanmu, yakin dengan menghormati temanmu, kamu akan belajar dengan tenang. Bukan tidak boleh jahil, tidak boleh mengganggu teman. Kata tidak boleh, jangan itu. Jangan. Dan itu peraturannya dibuatnya bareng-bareng, bukan buatannya dunia saja, bulan saja. Tidak. Tahu jeblek, bareng-bareng. Bareng-bareng setelah bareng-bareng, dunia yakin sepakat. Jadilah kesepakatan kelas. Kalau sudah kesepakatan kan bapak ibunya memberikan nasihatnya, dia terlambat. Kalau kemarin kesepakatan, ya boleh terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Kenapa kamu terlambat? Nanti kita akan belajar di mana posisi kontrol dulu. Makanya sedang 1 bulan. Ya, nanti kita terus untuk sekarang. Yang kedua, Anda mengontrol, kita pun tidak bisa mengontrol karena ada apa di situ. Kemudian kolaborasi, pilihan baru-baru dan menang-menang 5 posisi kontrol. Apa saja yang baik ini? Kita masuk materi tadi bukan ya, makanya. Saya nggak pakai yang lain, saya pakai gen aja lah. Saya nggak pakai SKS dan nggak pakai LK itu. Ya. Kita mulai dari sisi kanan ya. Ini 5 kebutuhan manusia standar papan pangan. Ini penelitian manusia. Kalau siswa manusia bukan? Manusia kan? Kita manusia. Manusia itu butuh 5 dasar kebutuhan. 1. Penguasaan. 2. Kasih sayang. 3. Rasa diterima. 4. Kesenangan. 5. Kebebasan. Pak Rizky punya kuasa, Pak Rizky punya kasih sayang, Pak Rizky punya kesenangan, Pak Rizky punya kebebasan, tapi satu yang nggak punya, tidak diterima oleh orang lain. Gimana Pak Rizky? Ya kan? Ya kan gitu. Bunairo punya diterima, Bunairo tuh punya kasih sayang, selalu senang-senang, Bunairo selalu duduk bebas, tetapi tidak berkuasa. Itu 5 kebutuhan, tapi kalau 5 kebutuhan itu sudah terima, tenang. Dia bisa berdekat, dia bisa bergaul. Sama seperti anak-anak kita. Jangan-jangan anak kita yang nakal, anak kita yang pendiam, anak kita yang susah bacanya, 5 kebutuhannya tidak disampaikan oleh orang tua di rumah. Tugas kita melanjutkan, jangan sampai terjadi kekurangan di sekolah. Dengan semampu kita. Contoh, anaknya datang, wow, dia paling gede, berpuasa kan? Badan gede, diterima karena anaknya lucu, diterima kan? Karena gede sih. Ya, bikin senang. Orangnya bebas, tapi satu. Yang kurang kasih sayang. Kasih sayang itu bukan yang lain, bukan duit. Dia lupa hari itu dikasih sarapan sama ibunya. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia belajarnya enak, perutnya udah keroncongan, karena saya lupa. Udah ada sarapan aja. Ya akhirnya belajar tidak fokus. Ini Bapak Ibu. Jangan-jangan anak-anak kita yang nggak bisa baca tadi kasih saya di rumah tidak ada. Dan kita jadi berusaha lagi memegang sebuah menara, memegang sebuah tenaga hari ini. Makanya belajar yang paling bagus adalah mengantarkan kebahagiaan dari rumah, kebahagiaan datang ke sekolah.
Ketidakbahagiaan dari rumah didatangkan ke sekolah. Maka saya masih berisik. Anak sekolah itu berangkat ke sekolah karena 3 hal. 1, cari teman dan bermain dengan. Nah, betapa bedanya dia saat kalau libur. Kedua, nyari uang jajan dan jajannya secara dewek. Ada lagi yang ketiga wajib lari dari kenyataan orang tua di rumah. Dia tuh bahagia loh dari sekolah di rumah tuh. Ini mulai baik, dikokok-kokok tuh sambal apa itu. Lagi main HP dibilangin dari kopi itu terkekang. Ada beberapa anak yang di rumahnya dikekang. Pun, akhirnya dia kebahagiaan di sekolah. Kalau terjadi tadi kebahagiaan yang di sekolahnya yang di rumahnya tidak bahagia, tugas guru-guru dengan ikhlasnya buat dia bahagia. Jadi sepakat baik dia, jangan-jangan anak-anak kita tidak disiplin karena baik. Dan kita sebagai guru harus menyadari itu. Anak yang pintar tapi nggak bebas. Ada anak yang diam aja ngelamun, berarti ada masalah pasti. Ada yang tidak bergerak apa? Kita masuk baik, ada apa? Disiplin lah masuk. Konseling kita. Jadi guru berat, tapi kalau dia dirasi dengan ikhlas enggak. Tapi kita berusaha mencapai kebahagiaan ini. Saya tidak membayangkan berapa jumlah siswanya, masing-masing punya cara sendiri. Maka tadi berpikir cepat, ya kan itu. Ini satu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau terjadi anak bapak ibu di kelasnya ada yang jahil, ada yang nakal, ada yang kurang bisa belajar, jangan-jangan. Tapi dari 5 faktor itu yang paling satu ini kasih sayang. Itu yang sering terjadi. Bebas, anak dibebaskan di rumah main HP, dibebaskan jalan-jalan, dibebaskan main sepeda, bermain sama temannya, tapi satu lupa kasih sayang. Jadi 5. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah jangan terjadi lagi pemikiran, wah ini kan anaknya kayak gini. Yang ada di kokon, ibu waktu ada kebutuhannya saja yang kurang. Jadi kita berpikir tidak ada anak bodoh. Jangan-jangan terjadinya anak yang kurang itu karena 5 kebutuhan sama seperti Bapak Ibu di situ ya. Ya kan? Bapak Ibu berangkat dengan keadaan kenyang, dengan berangkat dengan tidak ada kenyang, ngajar baru ngomong juga belum mikirin saya kapan istirahat yang cari makan belum sarapan karena kebutuhannya belum. Kan gitu. Sesuatu yang besar kan membuat kita tidak teman-teman itu bukan berangkat bimbang seperti tadi menara dari 4 tiba-tiba di kontrol 1 kan besar nggak bisa berdiri anakku oleh para sendiri kan dia pegangin sambil dia menemukan langkahnya supaya itu diterima kebutuhan dasar manusia. Saya lihat dari sini dari 5 kebutuhan dasar manusia itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak berantem, ya kan? Anak jahil, anak yang diam saja, anak yang lari-lari saja, itu terjadi. Kita sebagai guru harus memenuhi ini. Berpikirnya adalah berpikir menang-menang dan berpikir kolaborasi untuk menciptakan guru yang baru. Apa? Kita sebagai guru ada 5, kalau tadi 5 kebutuhan dasar, kita dulu ada 5 posisi kontrol. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah menjadi itu. Yakin. Ibu pernah, Bapak pernah menjadi seorang guru penghukum. Pernah sebagai pembuat masalah. Jangan begitu. Lihat. Yang ketiga, pernah menjadi teman. Yang keempat, pemotong. Tahu nggak aturannya? Itu mana? Yang paling baik adalah guru sebagai yang paling baik. Jadi untuk dalam rangka ini yang kebutuhannya terpenuhi, maka Bapak Ibu harus ini 5 posisi kontrol dilalui, tapi yang paling baik harus jadi manajer. Seperti apa bentuknya? Tuh, kita dengarkan sambil kita makan video ini. Ini adalah perbedaan 5 posisi kontrol. Saya ambil dari PPT di
CGP Bapak Ibu. Ini adalah CGP Bandung Barat yang lagi saya dampingin. Di 1.4. Kita akan tahu bagaimana posisi Bapak Ibu sebagai pengukur, sebagai ini oke ya suaranya. Dengarkan dan nikmati Bu yang terjadi. Posisi Bapak Ibu menjadi posisi keluarga sekarang. Bapak Ibu yang mendengarkan, saya ini ngopi dulu. Nah ini kita sekali-kali main video. Semoga tidak mengganggu sesuatu. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Atau monitor, dan 5 posisi manajer. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang menghormati tersebut, Iya Bu, saya meyakininya. apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan? Oke, Bapak Ibu. Tadi pakai sama. Setelah melihat video tadi, kira-kira posisi yang paling bagus di posisi mana? Manajer. Kenapa manajer? Karena membangun kepribadian itu ukurnya. Jadi kalau manajer itu membantu membangun motivasi internal dia. Masalahnya datang dari dia dan dia sendiri yang memberikan solusi. Maka tadi saya katakan kita harus dalam keadaan posisi berpikir menang dan menang. Contoh, sekarang saya bertanya sama Bunia lagi deh. Bunia, ada anak bulat? Bulat nih? Mana lah? Sampai nangis semua aja, nangis berdarah-darah kan? Nah, kalau boleh diapain? Oke, dipegangin terus belum mana? Terus bawa ke depan aja. Nah, terus sudah. Ya, sudah. Maksudnya kita tanya dulu apa permasalahannya. Terus kita nasihatin. Terus selesai. Selesai. Ada yang lain. Bulat? Gitu ya? Udah. Ada? Oke, dua orang yang bertengkar, lalu bulat dan keduanya menangis semua. Bagus, tarik semua. Tapi alangkah baiknya satunya diam dulu, satu di. Yang ada Bapak Ibu, bila dua-duanya akan datang, ini membela, ini pun membela. Yang paling baik adalah satu orang dulu dipanggil dan tidak langsung just dunia. Kita masuk namanya segitiga restitusi. Tidak langsung just, tapi si A itu distabilkan dulu. Nangisnya suruh berhenti, suruh tenang dulu. Bila perlu sama gurunya dikasih surat, disuruh bikin dia tenang dulu. Setelah tenang, baru kita tanya apa yang terjadi. Karena kalau sudah dalam keadaannya dia berstabil, otomatis dia akan menjawab dengan pikiran yang tepat dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang tidak lagi bersalah. Emosi sudah tidak ada. Enak. Stabilkan. Setelah distabilkan, Bapak Ibu mencoba menjadi dia. Contoh, saya dipukul, iya sama, ibu juga pernah kecil, sama seperti kamu pernah dipukul, pernah bunuh diri kita masuk ke dalam diri dia. Bahwa bukan kamu sendiri yang begitu, ibu pun bapak pun pernah mengalami seperti itu. Sama waktu kecil masih pernah bunuh. Wah, ibu baru biru-biru itu juga. Iya, kamu nangis itu. Kita tahu orang langsung ikutin. Oh, ini juga pernah. Nah, kalau kemudian sekarang kamu apa yang dirasakan? Benar-benar apa yang kita rindukan? Ngomong, masih lupa, kamu pulangnya. Kamu sakit, capek. Kamu ingat, tuh. Terus bagaimana kalau kamu datang bilang dia ngomong apa? Terus kamu nanti akan mulai nggak? Mulai lagi, jangan. Terus jadi posisinya adalah kita hanya bisa memberi nasihat, tidak bisa berubah lagi. Merayu HP itu kali-kali mana bisa, tapi kita bisa mendampingi. Dan posisinya harus begitu. Akhiri dengan satu orang selesai, tidak berhenti. Temui, bukan kok salaman, terus lari. Kalau kita berpikirnya, ditemukan berdua, wis, ini mau salaman. Ya, ibu mau makan bakso, wis salaman. Itu namanya menang dan rugi. Menang di gurunya, rugi di anaknya. Makanya harus menang. Setelah stabil, enak ditemukan, saling minta maaf. Dan bukan salaman doang. Minta maafnya dari sebuah kata-kata yang paling bagus dengan berlukan.
Kalau selanjutnya sambil mengingatkan dengan kata-kata yang halus, kamu ingin saya mau. Jadi di luar pun tidak akan terjadi PR. Tapi kalau tadi mana yang di dunianya atau di luar sana akan berubah. Tapi kalau kata dan ini sadar itu namanya segitiga. Itu posisi Bapak Ibu sebagai manajer. Memposisikan, menstabilkan. Satu contoh, anak Bapak Ibu ada yang tidak bisa baca. Ya, ada yang tidak bisa baca. Ditanya tuh kita kenapa nggak bisa baca? Jangan begini. Ibu waktu kecil tuh bisa baca, mereka enggak. Diposisikan. Ibu juga nggak bisa baca seperti kamu. Merasa anak ibu juga kecil dia pernah bisa baca, nggak apa-apa. Masuk. Ya udah dia sadar. Kamu mau bisa baca bagaimana? Saya gitu. Kamu harus bagaimana? Apa yang mau lakukan? Itu seorang manajer. Itu adalah 5 posisi psikologi di sini, boy. Manajer dan dia mampu menstabilkan diri. Kita tadi mampu validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan terakhirnya. Yakin kamu yakin ya kalau mengukur teman kamu berbahaya? Yakin lah, gitu loh. Yakin ya kalau kamu mencoret-coret buku teman kamu ini kelakuan yang kurang baik? Iya. Yakin. Bukan. Tahu nggak peraturan kelas itu nggak boleh mukul? Tapi ya, apa tadi? Pakai helm. Kalau yakin untuk keselamatan kemanapun pakai helm, hidup pun pakai helm. Iya kan? Kalau yakin. Tapi kalau peraturan, selama naik motor pasti pakai helm, karena takut ada tilang. Kan gitu. Yang paling baik tadi pakai helm sama motor. Ya. Gitu ya. Dari segitiga rusus ini kalau udah menanyakan keyakinan maka keyakinan pasti jadi muncul. Kalau sudah keyakinan muncul maka nilai-nilai kebijakan universal apa itu? Dulu KPSD ada 15 karakter. Bertanggung jawab, jujur, menghargai, menghormati, itu akan muncul ya. Ya sekarang digabung menjadi P5. Bila anaknya sudah begitu, berarti Bapak Ibu udah hebat. Anaknya sudah masuk namanya motivasi secara internal. Yang paling banyak datang dari diri sendiri. Oh ya saya tahu Mbak. Begitu kan? Oh ya saya yakin. Dari sini. Tetapi kalau anaknya selalu dengan peraturan, maka orangnya hukuman dan imbalan. Itu namanya ekstrinsik, eksternal. Saya berangkat pagi karena saya ingin dapat kue dari bu guru. Saya berangkat pagi karena takut dihukum oleh bu guru. Itu namanya eksternal. Dan posisi kita bukan di salah satunya. Posisi kita dulu adalah secara X dan Y. Tapi yang paling bagus adalah Y. Maka barulah keluar yang namanya disiplin positif atau makna disiplin. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan seseorang berdasarkan nilai-nilai yang dia hargai sendiri. Itu disiplin. Jadi kembali disiplin harus kembali dari apa namanya di sekolah, di pekerjaan, di kesehatan. Itu budaya positif. Kalau sudah begitu semua diramu, akan ada tujuan. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka satu, membuat siswa bahagia. Bahagia itu bila aman dan nyaman. Bila anak belajarnya aman dan nyaman, dipastikan bahagia. Tentang jika gurunya aman, jika anaknya sudah aman dan nyaman, kita berusaha gurunya pun aman dan nyaman, bahagia. Kalau gurunya sudah bahagia, anaknya sudah bahagia, kepala sekolahnya lebih bahagia. Satu judul namanya bahasa kita studi bidding. Tapi tujuan satu, membuat bahagia di sekolah. Kita secara ikhlas beribadah. Bagaimana caranya anak-anak yang tidak bahagia di rumah ini buat bahagia di sekolah. Anak-anak yang sudah bahagia teruskan
hanya di sekolah. Pendidikan bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab kepala sekolah. Pendidikan tanggung jawab masyarakat juga. Yang paling menjadi hal utama PR adalah masyarakat. Di sini di kelas Bapak Ibu sampai habis 5 botol minum gara-gara ngejelasin tentang disiplin kepada anak-anak. Gak boleh ngomong kotor, gak boleh ngomong binatang. Kalau di bapak harusnya dibuat, tapi selepas dari sini dia nyambung. Di rumahnya tidak dijaga, dia melihat orang tuanya begitu, masyarakatnya begitu. Angger. Coklatnya lumer lagi, udah kerja-kerja coklatnya lumer kan, tapi setidaknya kita sebagai pendidik. Bayangkan anak itu bila tidak sekolah, habis. Makanya jangan salah, jangan berbicara kalau ada orang tua yang berpikirnya memutuskan komunikasi antara anak sepermainan dengan anak seperti sekolah. Contoh di sekolah, nah di masyarakat dia bergaul sama orang itu, ya sorenya. Tapi ada sebagian buat anaknya pindah sekolahnya jauh dari tempat tinggal di sini, tapi dia sekolah di jauh, itu boleh dalam rangka memutuskan sepermainan. Jadi obrolan yang di rumahnya dari malam sampai sore itu tidak dibawa ke sekolah. Ada beberapa hal seperti itu sah-sah saja. Dan budaya positif ini adalah satu. Kembali kita sebagai artis, sebagai apa? Kenapa begitu? Sulit awalnya jadi contoh dari yang terakhir pas dan setengah. Yang terakhir, guru yang bagus, guru yang baik adalah guru yang bukan guru penggerak, bukan guru yang banyak sertifikat, bukan guru yang turunnya dari mobil, bukan guru yang turun dari motor, bukan guru yang pakainya bagus, bukan. Tapi guru yang paling banyak kedatangannya dirindukan oleh siswa. Jadi setengah jam gak ada pun saya mana ibu itu berarti guru yang paling bagus. Semuanya adalah guru ini. Tidak ada yang namanya guru gerak, semuanya guru gerak semua. Menggerakkan karakter setiap siswa. Kalau diulang sekarang guru penggerak, itu secara otomatis kalau memenuhi kriteria pelatihan. Apakah semua dikatakan penggerak? Semua penggerak semua. Semua benar, karena waktu itu sudah menggerakkan karakter dari siswa, membentuk karakter siswa yang baik agar sebuah program yang baik dari yang ada di sekolah. Jadi makanya ada guru yang dirujukan, maka guru dirujukan banyak. Kalau bapak ibu sudah datang ditunjuk sama siswa ya, kalau tiba-tiba bapak ibu lagi ngajar, tiba-tiba orang anak dikasih makan satu, udah perhatian siswanya. Dia rela uang jajannya disisakan untuk disentuhnya, kasih di meja tanpa bicara. Tiba-tiba gue kasih bisa apa ya? Dan saya boleh makasih terima ya. Mungkin hari ini dapat 1 permen, besok 5 permen. Ya kan? Tapi lo bagus. Sekolah perhatian seorang anak karena menganggap gurunya sebagai public figure tadi yang bisa diterima. Kalau dia berpikir di rumah nggak ada waktu hidupnya, kalau di sekolah, artinya dia mau ikut sekolah, pengen sekolah, karena ini ketemu sama namanya. Kita menjadi seorang guru yang dulu kan tadi caranya adalah kita memenuhi kebutuhan dan kita di kelas sebagai seorang manajer. Jadi manajer itu bukan sekolah saja. Manajer juga seorang guru manajer di kelas. Di kelas manajemen kelasnya oke. Tempatan di sini, kursi meja di sini membuat kan, membuat nyaman anak. Kalau kita sudah saudara, itu kuning, sini pindahin merah. Kita yang punya kuasa dan yakin sekali lagi anak itu nurut bahaya sama rumah. Saya sama saya. Besok anak-anak bawa korek kupingnya 1 tapi nggak 1,5 aja kurang dari
turut bawa di rumahnya kan orang tamu aja ngapain tuh orang kulit setengah. Pokoknya kan dari jualan setengah korek kuping. Nggak ada juga beli, dipotong harganya dulu. Karena perintah dari ibunya. Nah, kuasanya ibu sebagai wali kelas ini, sebagai guru kelas juga sendiri dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan dasar dari siswa. Bapak Ibu, itu 1,5 jam sebelum berhenti saya minta dulu itu tugas sekarang terakhir Bapak Ibu. Saya udah bawa ini ya. Jadi, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan untuk hari ini? Ya, saya kasih nyaman udah itu udah saya dari rumah. Ini juga boleh siapa Bapak ya? Oke, kan ibu kan dari pagi kan dari teman saya jadi nggak terus ya? Ya, terus ya, kita terus sekarang Bu. Kita kasih tulis di sini. Yang pertama ada satu orang dua, tulis semua satu orang dua boleh. Yang pertama adalah bagaimana nah, yang pertama hal-hal baru yang Bapak Ibu temukan setelah diskusi hari ini. Silakan. Hal-hal baru yang ditemukan setelah diskusi hari ini. Hal-hal baru ya. Silakan. Hal-hal baru apa saja? Ini materinya sekali lagi sebulan. Kita kompas lagi 6 bulan. Hal-hal baru apa yang ditemukan oleh Bapak Ibu hari ini? Kue. Boleh. Boleh kan? Boleh. Hari ini yang Berarti itu nggak pernah kue ya? Ada kue sekarang gitu ya? Atau nggak pernah kayak gitu? baru. Hal-hal baru yang didapatkan Bapak Ibu selama pelajaran saya. Oh, Bukan malah makan orang. Hal-hal baru. Terus yang pertanyaan keduanya, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan disiplin di kelas? Salah apa aja? Dua aja deh. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan dalam menciptakan kelas yang disiplin? Ngelirik tulisan temennya. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang menghormati tersebut, Iya Bu, saya meyakininya. apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan? Oke, Bapak Ibu. Tadi pertanyaan sama. Setelah melihat video tadi, kira-kira posisi yang paling bagus di posisi mana? Manajer. Kenapa manajer? Karena membangun kepribadian itu cluenya. Jadi kalau manajer itu membangun motivasi internal dia. Masalahnya datang dari dia dan dia sendiri yang memberikan solusi. Maka tadi saya katakan kita harus dalam keadaan posisi berpikir menang dan menang. Contoh, sekarang saya bertanya sama Bunia lagi deh. Bunia, ada anak bulat? Bulat nih? Iya. Ramai lah, sampai nangis semua kan, nangis berdarah-darah kan? Nah, kalau boleh diapain? Oke, dipegangin terus dibawa mana? Terus dibawa ke depan aja. Nah, terus di sidang. Ya di sidang. Maksudnya Oke, terus. kita tanya dulu apa permasalahannya bisa. Oke, terus. Terus kita nasihatin. Terus selesai. Selesai. Ada yang lain, ada yang lain. Bulat? Gitu ya? Gap. Ada? Bapak Ibu, dua orang yang bertengkar lalu bulat dan keduanya menangis semua, bagus, tarik semua. Tapi alangkah baiknya satunya diam dulu, satu di yang ada Bapak Ibu, bila dua-duanya masih data ini membela, ini pun Membela. yang paling baik adalah satu orang dulu dipanggil dan tidak langsung just dunia. Kita masuk namanya segitiga restitusi, tidak langsung just, tapi si A itu distabilkan dulu. Nangisnya suruh begitu, suruh tenang dulu. Bila perlu sama gurunya dikasih tisu dulu. Bikin dia tenang dulu. Setelah tenang, baru kita tanya apa yang terjadi. Karena kalau sudah dalam keadaannya dia sudah stabil, otomatis dia akan menjawab dengan pikiran yang cepat dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang tidak lagi bersalah.
Emosinya sudah tidak ada. Enak. Stabilkan. Setelah distabilkan, Bapak Ibu mencoba menjadi dia. Contoh, saya dipukul Bu. Iya sama, Ibu juga pernah kecil. Sama seperti kamu pernah dipukul, pernah bunuh. Jadi kitanya masuk ke dalam diri dia. Bahwa bukan kamu saja yang begitu. Ibu pun, Bapak pun pernah mengalami seperti itu. Sama, waktu kita juga pernah bunuh. Wah, Ibu malah lebih juga. Gitu kan? Iya. Memang sih. Jadi kami orang langsung dia begini. Oh, Ibu juga pernah. Nah, lalu kemudian sekarang kamu apa yang dirasakan? Benar-benar apa yang kita dihubungkan? Masih Ibu, ada hubungannya. Kalau saya tidak sakit, kamu tidak tuh. Terus bagaimana kalau kamu datang ke dia ngomong apa? Terus kamu nanti akan mengulangi nggak? Mengulangi lagi? Jangan. Terus jadi posisinya adalah kita hanya bisa memberi nasihat, tidak bisa berubah lagi. Merayu apa itu kali-kali nggak bisa. Tapi kita bisa mendampingi. Gitu. Dan posisinya harus begitu. Diakhiri dengan satu orang selesai, tidak berhenti. Temui, bukan kok salaman, terus lari. Kalau kita berpikirnya, ditemukan berdua, wis, ibunya mau salaman. Ibu mau makan bakso, wis salaman. Itu namanya menang dan rugi. Menang di gurunya, rugi di anaknya. Makanya harus menang. Setelah stabil, enak ditemukan, saling minta maaf. Dan bukan salaman doang. Minta maafnya dengan sebuah kata-kata yang paling bagus dengan pelukan. Kalau sambil mengingatkan dengan kata-kata yang halus. Kamu dengan saya mau punya. Jadi di luar pun tidak akan menjadi PR. Tapi kalau tadi menang di dunianya, anak atau di luar sana akan berlari. Tapi kalau datang dari ini, sadar dulu. Itu namanya signifikan. Itu posisi Bapak Ibu sebagai manajer, memposisikan, menstabilkan anak. Satu contoh, anak Bapak Ibu ada yang tidak bisa baca. Ada yang tidak bisa baca. Ditanya kepada kita, kenapa nggak bisa baca? Jangan ibu. Ibu waktu kecil tuh bisa baca, mereka enggak. Diposisikan. Ibu juga pernah nggak bisa baca seperti kamu. Merasa anak ada teman, ibu juga pernah kecil dia pernah bisa baca, nggak apa-apa, masuk ke baru nanti dia sadar. Kamu mau bisa baca bagaimana? Kayak gitu. Kamu harus bagaimana? Apa yang mau lakukan? Itu seorang manajer. Itu adalah 5 posisi keluarga kita. Di sini boy. Manajer dan dia mampu menstabilkan identitas tadi, mampu validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan rakyatnya. Yakin? Kamu yakin nggak kalau memukul teman kamu berbahaya? Yakin Pak? Gitu kan? Yakin nggak kalau kamu mencoret-coret buku teman kamu kelakuan yang kurang baik? Iya. Yakin? Bukan. Tahu nggak peraturan kelas itu nggak boleh mukul? Tapi yakin nggak? Karena tadi pakai helm. Kalau yakin untuk keselamatan kemana pun pakai helm, tidur pun pakai helm. Ya kan? Kalau yakin. Tapi kalau peraturan selama naik motor pasti pakai helm karena takut ada tilang. Kan gitu. Yang paling baik tadi pakai helm nggak pakai motor. Ya. Gitu ya. Dari segitiga posisi ini kalau udah menanyakan keyakinan maka keyakinan pas jadi muncul. Kalau sudah keyakinan muncul maka nilai-nilai kebijakan universal. Apa Bapak Ibu? Dulu KTSP ada 15 karakter. Bertanggung jawab, jujur, menghargai, menghormati, itu akan muncul kan? Yang sekarang digabung menjadi P5. Bila anaknya sudah begitu, berarti Bapak Ibu udah hebat. Anaknya sudah masuk namanya motivasi secara internal. Yang paling panas datang dari diri sendiri. Oh ya saya terlambat. Dikira kan? Oh ya saya yakin dari sini. Tetap
Tetapi kalau anaknya selalu dengan peraturan, maka aturannya hukuman dan imbalan. Itu namanya ekstrinsik, eksternal. Saya berangkat pagi karena saya ingin dapat kue dari bu guru. Saya berangkat pagi karena takut dihukum oleh bu guru. Itu namanya eksternal. Dan posisi kita bukan di salah satunya. Posisi kita guru adalah secara eks dan intim. Tapi yang paling bagus adalah internal. Maka barulah keluar yang namanya disiplin positif atau makna disiplin. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan seseorang berdasarkan nilai-nilai yang dia hargai sendiri. Itu disiplin. Jadi kembali disiplin adalah kembali dari akan banyak di sekolah, di pekerjaan, di kesehatan. Itu budaya positif. Kalau sudah begitu semua diramu, akan ada tujuan. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka satu, membuat siswa bahagia. Bahagia itu bila aman dan nyaman. Bila anak belajarnya aman dan nyaman, dipastikan bahagia, betah. Jika gurunya aman, jika anaknya sudah aman dan nyaman, kita berusaha gurunya pun aman dan nyaman, bahagia. Kalau gurunya udah bahagia, anaknya udah bahagia, kepala sekolahnya lebih bahagia. Satu judul itu namanya bahasa Inggrisnya student well-being. Tapi tujuan satu, membuat bahagia di sekolah. Kita secara ikhlas beribadah. Bagaimana caranya anak-anak yang tidak bahagia di luar ini buat bahagia di sekolah. Anak-anak yang sudah bahagia teruskan bahagia di sekolah. Walaupun APD tidak bahagia, ya kan? Tapi kita ikhlas supaya bahagia. Hanya di sekolah. Pendidikan bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab sekolah-sekolah. Pendidikan itu tanggung jawab masyarakat juga. Yang paling menjadi hal utama PR adalah masyarakat. Di sini di kelas Bapak Ibu sampai habis 5 botol minum gara-gara ngejelasin tentang disiplin kepada anak-anak. Gak boleh ngomong kotor, gak boleh ngomong binatang, kamu di bawah harta di luar. Tapi selepas dari sini dia nyambung. Di rumahnya tidak dijaga, dia melihat orang tuanya begitu, masyarakatnya begitu. Coklatnya lumer lagi, udah kerja-kerja coklatnya lumer lagi. Tapi setidaknya kita sebagai pendidik, bayangkan anak itu bila tidak sekolah, habis. Makanya jangan salah, jangan berpikir salah. Kalau ada orang tua yang berpikirnya memutuskan komunikasi antara anak sepermainan dengan anak sepermain sekolah. Contoh, di sekolah, di masyarakat, dia bergaul sama orang itu. Ya, sorenya. Tapi ada sebagian buat anaknya pindah sekolahnya jauh dari tempat tinggalnya, tinggal di sini, tapi dia sekolah di jauh. Itu boleh dalam rangka memutuskan sepermainan. Jadi obrolan yang di rumahnya dari malam sampai sore itu tidak dibawa ke sekolah. Ada beberapa hal seperti itu. Itu sah-sah saja. Dan budaya positif ini Bapak Ibu adalah satu. Kembali kita sebagai artis, sebagai sebagai apa? Public figure. Sulit kabarnya jadi contoh ada di yang terakhir pas jam setengah. Yang terakhir, guru yang bagus, guru yang baik adalah guru yang bukan guru penggerak, bukan guru yang banyak sertifikat, bukan guru yang turunnya dari mobil, bukan guru yang turun dari motor, bukan guru yang pakainya bagus, bukan, tapi guru yang paling banyak kedatangannya dirindukan oleh siswa. Jadi setengah jam gak ada pun saya mana yang guru itu berarti guru yang paling bagus. Semuanya adalah guru ini. Tidak ada yang lain guru gerak, semuanya guru gerak semua, menggerakkan karakter setiap siswa. Kalau dibuat sekarang guru penggerak, itu secara otomatis sekarang memenuhi kriteria pelatihan. Apakah semua dikatakan penggerak? Semua penggerak semua. Semua penggerak.
Semua penggerak, karena waktu itu kita menggerakkan karakter dari siswa. Membentuk karakter siswa yang baik adalah sebuah program yang baik yang ada di sekolah. Tapi makanya cuma ada guru yang dirujukan, maka guru dirujukan banyak kita. Kalau bapak ibu sudah datang ditunjuk sama siswa hanya nggak dulu ya. Kalau tiba-tiba bapak ibu lagi ngajar, tiba-tiba ada aplikasi mana satu, ya, tapi udah perhatian siswanya. Dia lewat uang jajannya disisakan untuk bersentuhan, kasih ke meja tanpa bicara. Tiba-tiba guru kasih, bisa pak ya? Dan saya boleh makan nasi prima ya? Mungkin hari ini dapat 1 permen, besok 5 permen. Ya kan? Besok tapi lo bagus. Itu pola perhatian seorang anak karena menganggap gurunya sebagai public figure tadi yang bisa diterima. Kalau dia berdiksi di rumah nggak ada waktu ibunya, kalau di sekolah, artinya dia mau ikut sekolah, pengen sekolah, karena ini ketemu sama gurunya. Yang paling hebat adalah guru yang dirindukan, dan bagaimana caranya kita menjadi seorang guru yang dirindukan tadi. Caranya adalah kita memenuhi kebutuhan dan kita di kelas sebagai seorang manajer. Jadi manajer itu bukan sekolah saja. Manajer juga seorang guru memanajer di kelas. Ya, di kelas siswa. Manajemen kelasnya oke. Tempatan di sini, kursi, meja di sini membuat membuat nyaman anak. Kalau kita ada saudara, itu kuning, sini bidai merah, itu kita yang punya kuasa. Dan yakin sekali lagi anak itu nurut baik sama gurunya. Percaya sama saya. Besok anak-anak bawa korek kupingnya 1 tapi nggak 1,5 aja orang dari dia. Nurut bawa di rumahnya kan nurut. Orang kamu aja ngapain bawa korek kuping setengah? Pokoknya kata ibu ini setengah korek kuping. Nggak ada juga beli, dipotong akhirnya nurut. Karena perintah dari gurunya. Nah, kuasanya ibu sebagai wali kelas ini, sebagai guru kelas juga sendiri dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa, kebutuhan dasar dari siswa. Bapak Ibu, itu 1,5 jam sebelum berhenti saya minta dulu itu tugas kalau terakhir Bapak Ibu. Saya udah bawa ininya. Jadi apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan untuk hari ini? Ya, saya kasih emang udah siapin dari rumah yang kemarin. Ya, saya juga boleh sapa Bapak ya. Nemu. Oke, kan ibu kan dari pagi nggak dari teman yang saya jadi kan nggak pernah lulus kan? Ya, harus ya. Ini pernah lulus sekarang Bu. Kita kasih tulis di sini. Yang pertama ada 1 orang 2. Tulis semua 1 orang 2 boleh. Yang pertama adalah bagaimana itu. Yang pertama hal-hal baru yang Bapak Ibu temukan setelah diskusi hari ini. Silakan. Hal-hal baru yang temukan setelah diskusi hari ini. Hal-hal baru ya. Silakan. Hal-hal baru apa saja? Ini materinya sekali lagi sebulan. Kita kompas lagi 6 bulan. Hal-hal baru apa yang perlukan oleh Bapak Ibu hari ini? Hari ini Mbak, ya kan tentang kue. Boleh. Boleh kan? Boleh. Hari ini yang Berarti Ibu nggak pernah kue ya? Ada kue sekarang gitu ya? Atau belum pernah kue kayak gitu? baru. Hal-hal baru yang didapatkan Bapak Ibu selama belajar dengan saya. Oh, Bukan mahal, mahal. Hal baru. ilmunya loh. Terus yang pertanyaan keduanya, apa yang harus saya lakukan
untuk menciptakan disiplin di kelas. Salah apa ya? Dua aja deh. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan dalam menciptakan kelas yang disiplin? Ngelirik tulisan temennya. Iya.